Selamat siang pemirsa, saya Daniel Agustran kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus kunjungi masyarakat di 2 kecamatan Kabupaten Simalungun. Ribuan hektar lahan sawit milik warga di Asahan terendam banjir. Ribut di Pak Tertuak, 1 warga Padang Sidempuan tewas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, melakukan kunjungan silaturahmi dan menyapa masyarakat di 2 kecamatan. Kunjungan ini disambut baik oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kunjungan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus di 2 kecamatan yaitu Dolok Pardamaian dan Pamatang Sidamanik disambut baik oleh tokoh masyarakat pada Kamis 6 Agustus 2020. Agenda kunjungan ini bukan hanya sekedar menyapa masyarakat, melainkan juga untuk menjalin silaturahmi agar saling mengenal satu dengan lainnya. Sekaligus melakukan diskusi mendengarkan keluh kesah dan saran dari warga terkait pembangunan di Kabupaten Simalungun. Seperti pertemuan dengan tokoh masyarakat dan warga di Nagori Said Butu Saribu dan Sari Matin Kecamatan Pamatang Sidamanik. Kunjungan Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus di kediaman salah satu tokoh masyarakat disambut baik oleh warga maupun simpatisan. Kunjungan Haji Anton Saragi ini berketepatan kunjungan di Pamatang Sidamanik, yaitu di Nagori Said Butu Saribu. Artinya kedatangan mereka ialah silaturahmi, perkenalan Bapak Haji Anton Saragi dengan Rospita ingin melangkahkan sebagai calon bupati Simalungun. Itu kami tentunya silaturahmi ini dengan kedatangan calon ibu, kami yang merasa berterima kasih dengan silaturahmi tentunya untuk kelanjutannya nanti mungkin apa-apa yang dibutuhkan ataupun kami pun tentunya dari masyarakat kami mendapat harapan-harapan sesuai dengan apa yang nanti kalaupun nanti terpenuhi atau calon bupati, harapan masyarakat tentunya ya kami apa-apa yang kami inginkan segera terlaksana. Menjelang pelaksanaan Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang, masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, agar dapat menjadi pemimpin dengan mengusung slogan Semangat Baru Simalungun, dengan harapan pembangunan di Kabupaten Simalungun dapat lebih baik lagi. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar kegiatan pisah sambut Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu. Kegiatan yang merupakan tradisi rutin yang kerap dilakukan bila ada pergantian pejabat dari unsur pimpinan daerah ini, sebagai bentuk sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan unsur pimpinan lainnya untuk mewujudkan Indonesia maju. Kegiatan pisah sambut pejabat Dandim dari sebelumnya Letkol Infanteri Santoso kepada Letkol Infanteri Asrul Kurniawan Harahap ini digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Hadundung Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kegiatan ini ditandai dengan pemberian pakaian adat Melayu kepada pejabat Dandim yang baru oleh Bupati dan Ibu Tim Penggerak PKK Hasna Harahap
serta pemberian kain ulas kepada pejabat Dandim yang lama serta saling tukar cindera mata antara Bupati dan pejabat Dandim yang lama. Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung menyebutkan, kegiatan ini merupakan rutinitas yang sakral di setiap terjadi pergantian pejabat unsur pimpinan daerah, termasuk Kodim 0209 Labuhan Batu. Kesannya sebagaimana tadi saya sampaikan dalam sambutan, bahwasanya dengan Pak Santoso ini alhamdulillah menjak kedatangannya sampai kepergiannya, kedatangannya begitu menyejukkan, menghangatkan, dan semuanya membahagiakan. Kepergiannya mengharukan, tapi kami yakin dengan kepergian beliau adalah untuk menuju tugas yang baru, adalah untuk meningkatkan yang tentunya yang diemban beliau. Harapan kita hari ini berbunga terong 2, nanti ke depannya udah 3 setelah kita bertemu, atau menjadi Danrem 022 Pantai Timur. Itu harapan kita. Kemudian harapan kita dengan Pak Asrul Harahap, beliau ini sebenarnya bukan orang lain, melainkan adalah putra terbaik Tabaksel ataupun Tapanuli bagian selatan. Kita masuk dalam kategori selatan, Labuhan Batu Selatan ini tentu kami yakin dan percaya yang sudah mengetahui teritorial sebelum bertugas di tempat, apalagi beliau dari Kodam 1 tentunya sudah lebih paham dibanding Pak Santoso, tapi saya yakin dan percaya sama-sama hebat, sama-sama kuat, sama-sama hangat, sama-sama membahagiakan. Yang jelas tujuan akhir adalah bagaimana mengurusi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Bisa sambut sekaligus ramah tamah ini, sinergitas antara pemerintah daerah dengan TNI maupun Polri dan instansi vertikal lainnya, serta legislatif semakin baik. Sehingga kondusivitas Kamtibmas pada masa tahapan pilkada serentak dapat tercipta aman, nyaman, dan tentram. Demi Indonesia berkemajuan pada umumnya, dan secara khusus menjadikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan selangkah lebih maju dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejak menjabat sebagai Panglima Daerah 1 Bukit Barisan pada Juni 2020 lalu, Maijen TNI Irwansyah berkunjung ke Kompi 125 Sibisa yang berada di Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Kamis 6 Agustus. Selain berkunjung ke Satuan TNI Korem Kawal Samudra Pangdam 1 Bukit Barisan juga meluangkan waktu untuk ziarah ke makam pahlawan nasional Sisinga Mangaraja yang berada di Desa Pagar Batu, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba. Bersama sang istri serta jajarannya, Maijen Irwansyah juga didampingi Bupati Kabupaten Toba, Darwin Siagian, sembari membawa karangan bunga di makam sang pahlawan. Pangdam juga turut menabur bunga di makam anak dan istri Raja Sisinga Mangaraja. Sekarang ini kita ziarah ke makam Sisinga Mangaraja beserta keturunannya, anak istri dan sebagainya. Ya. Nah, ini merupakan wujud rasa hormat kami sebagai generasi penerus kepada leluhur, ya, leluhur orang-orang Batak di sini ya, yang sangat dihormati. Kemudian juga mendoakan agar ya almarhum diberikan tempat yang terhormat di sisi Tuhan. Kemudian anak keturunannya juga kita doakan bisa hidup sebagaimana harapan orang tua ya, sejahtera anaknya, makmur hidupnya. Pangdam mengaku bahwa kesempatan tersebut merupakan suatu kehormatan bagi Satuan TNI dalam meneruskan perjuangan dan cita-cita para pejuang terdahulu. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Ribuan hektar lahan sawit milik warga di Asahan terendam banjir. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Hampir 1.500 hektar lahan sawit milik masyarakat di 4 desa Kabupaten Asahan, Sumatera Utara rusak hingga mati terendam banjir yang meluap akibat pintu penahan air ditutup.
Hampir 1.500 hektar lahan sawit milik masyarakat di 4 desa Kabupaten Asahan, Sumatera Utara rusak hingga mati terendam banjir yang meluap akibat pintu penahan air ditutup. 4 desa terdiri dari Desa Silomlom, Desa Anjung Ganjang, Desa Simpang 4, dan Desa Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ribuan hektar lahan sawit terendam banjir akibat ditutupnya tanggul penahan hampir 2 tahun lamanya. Dipastikan petani gagal panen. Dikatakan Biston Sidauro, pemilik sawit menyebutkan bahwa akibat proyek tanggul penahan air dan penutupan pintu air di Desa Sukaraja menyebabkan lahan mereka menjadi rusak hingga masyarakat mengalami kerugian ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Ini mati gara-gara benteng ini. Ya kan, gara-gara benteng ini baru diperparah lagi, pintu air cuma 3-nya itu terus bolak-balik ditutup. Jadi sepanjang tahun mulai dari 2018 sampai 2020 ini terendam terus. Nggak ada waktunya dia bernapas. Ini salah satu contoh aja. Kita 4 desa, kalau digabungkan semua 1.500-an hektar. Mulai dari Desa Simpang 4, Silomlom, Anjung Ganjang, dan Teluk Dalam. Akibat apa itu, Bang? Ya, luapan Sungai Asahan. Sementara kita kan berupaya berulang kali menutup. Swadaya masyarakat. Cuman memang gara-gara benteng inilah yang salah, menahan air ini. Jadi nggak mampu sawit ini bertahan sepanjang tahun. Warga meminta pemerintah Kabupaten Asahan dan pemborong tanggul menahan banjir segera mengganti rugi. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kabupaten Karo dihebohkan dengan beredarnya video viral yang diduga pasien COVID-19 yang akan menjalani swab test ditelantarkan di halaman RSUD Kabenjahe. Dinas Kesehatan Karo mengaku kejadian ini diduga akibat diskomunikasi antar perawat dengan pasien. Inilah video viral yang diposting sebuah akun media sosial Facebook, yang dimana dalam video berdurasi 5 menit lebih ini, menjelaskan 8 pasien positif COVID-19 Karo yang hendak menjalankan swab test ketiga, namun tidak diperhatikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabenjahe sehingga harus menunggu tanpa pengawasan petugas medis rumah sakit. Viralnya video ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Karo. Pihak Dinas Kesehatan Karo menjelaskan kejadian ini diakibatkan karena diskomunikasi atau salah paham antara pasien dengan petugas hingga pasien meluapkan emosinya dengan membuat video. Pihak Dinas Kesehatan telah menyelesaikan kasus ini dan ke-8 pasien juga sudah dilakukan swab test dan telah kembali menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Dan itu ya, kemarin begitu saya memang dapat, langsung saya konfirmasi ya ke Pak Direktur dan juga kepada petugas yang menangani. Jadi memang itu ada miskomunikasi saja. Jadi karena begini kan, mereka itu kan selama ini sebenarnya tinggalnya di Kabenjahe, tapi semenjak mereka isolasi mereka pindah ke Ladang. Kabupaten Karo yang saat ini berstatus zona merah, terdata total pasien hingga saat ini sebanyak 66 pasien positif COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kawasan Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang atau Mebidang menjadi perhatian utama pada penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Jika digabungkan, ketiganya merupakan penyumbang terbesar infeksi virus corona di provinsi tersebut. Pemerintah provinsi kini tengah menyiapkan langkah terpadu untuk mengatasi COVID-19 di 3 daerah tersebut. Berdasarkan catatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara, per 5 Agustus 2020 terdapat 4.391 kasus. Sebanyak 76% diantaranya di Sumbang Medan, Binjai, dan Deli Serdang. 3 daerah yang berdekatan dan mobilitas masyarakatnya antar daerah tersebut cukup tinggi. Makin hari pertambahan kasus COVID-19 di 3 daerah itu terus terjadi. Untuk itu, pemerintah provinsi mulai menyiapkan langkah terpadu guna mengatasi masalah COVID-19 di 3 daerah tersebut. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut, langkah yang ditempuh antara lain menyiapkan tempat-tempat isolasi, berikut tenaga kesehatan, serta membentuk tim untuk pendisiplinan masyarakat.
Lokasinya disiapkan di setiap daerah di kawasan Mebidang, termasuk penyiapan petugas keamanan dari TNI Polri serta Satpol PP. Menurut Edi, langkah yang dibuat bukan pengambil alihan peran dan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara ikut berperan aktif di kawasan Mebidang dalam menghadapi pandemi ini atau mengkoordinasi ketiganya agar lebih terpadu. Fokusnya lebih kepada proses penanganan COVID-19 di 3 daerah agar lebih maksimal. Yang pertama adalah mengaktifkan klaster yang disiapkan untuk isolasi orang-orang yang di Binjai, orang-orang yang di Deli Serdang maupun Kota Medan, khususnya orang-orang yang terpapar yang bersifat ringan atau OTG, orang yang tidak ada tanda gejala. Yang kedua adalah pendisiplinan masyarakat agar tidak numpuk di Medan, sehingga dilakukanlah pengecekan disiplin, sehingga apabila ada orang-orang yang terinfeksi virus itu tidak memberikan paparan kepada masyarakat yang lainnya. Alasan utama gugus tugas di tingkat provinsi untuk penanganan langsung ke 3 daerah itu apa sebenarnya, Pak? Karena tidak bisa terkoordinir kalau tidak dalam satu perintah. Di situ kan ada 3. Kenapa Medan, Binjai, dan Deli Serdang? Karena yang terpapar paling tinggi adalah di Medan. Di Medan itu dari mana? Ya tidak bisa dipisahkan yang menjadi daerah-daerah penyangga ibu kota Sumatera Utara di Medan, yaitu di mana? Deli Serdang dan Binjai. Untuk itu kita atur, kita sepakati, dan kita kerjakan dalam satu komando. Edi berharap dengan langkah terpadu yang disiapkan tersebut, upaya penanganan COVID-19 di 3 daerah tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa Sumun hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, berawal dari acara mabuk-mabukan di Pakter Tuak, warga Padang Sidempuan terlibat keributan dan berujung pembunuhan sadis yang menewaskan seorang warga. Tak berhenti sampai di situ, mayat korban pun dibuang di perbukitan. Jajaran Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara akhirnya berhasil menangkap 5 tersangka pelaku pembunuhan di lokasi wisata Bukit Simarsayang pada Minggu lalu. Pihak kepolisian pun terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada seorang tersangka yang melakukan perlawanan dan melukai petugas kepolisian. Namun tersangka tewas jatuh ke parit. Kasus ini berawal saat para tersangka dan korban asik berjoget di sebuah Pakter Tuak di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan. Korban Lukman Siregar 30 tahun tidak sengaja menyenggol salah seorang tersangka saat berkaraoke. Tidak terima disenggol, para tersangka langsung dendam. Usai mabuk-mabukan, para tersangka ini menangkap korban di tengah jalan dan membawanya ke Bukit Simarsayang. Di bukit ini para tersangka menganiaya korban hingga tewas mengenaskan. Setelah melakukan penyelidikan 2 kali 24 jam, petugas kepolisian Polres Padang Sidempuan akhirnya berhasil membekuk 5 tersangka. Satu tersangka atas nama Soleh Harahap 35 tahun melakukan perlawanan saat ditangkap dengan melukai petugas. Petugas lainnya terpaksa melakukan tindakan terukur dengan timah panas. Namun naas tersangka jatuh ke parit dan tewas. Kapolres Padang Sidempuan Ajun Komisaris Besar Polisi Juliani Prihartini mengatakan tersangka Soleh Harahap yang tewas merupakan otak pembunuhan. Motifnya ini dimulai pada saat di Pakter Tuak, salah satu yang ada di Simarsayang.
yaitu pemiliknya, inisialnya M. Ya, di sana dari pukul 12 di situ ada korban, termasuk juga ada pelaku, berlanjut bernyanyi, berjoget dan terjadi senggolan. M-nya rasa senangan ya kan ataupun sakit hati. Akibat perbuatannya, para tersangka kini harus membekuk di sel tahanan Polres Padang Sidempuan. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP Junto, pasal 170 Junto, pasal 351 KUHP terancam hukuman seumur hidup. Ajan Sinaga melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, 7 orang wisatawan Pantai Goa Cemara Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, digulung ombak besar saat tengah bermain bola di pinggir pantai pada Kamis kemarin. 2 orang meninggal dunia sementara 5 lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Ratusan personel gabungan dari Tim SAR Daerah Istimewa Yogyakarta, Basarnas, TNI dan Polri pada 6 Agustus terus melakukan pencarian atas 5 wisatawan yang terseret ombak di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul. Setelah berhasil menemukan 2 wisatawan lainnya, Uli Nur Tohmi dan Ahmad Fauzi, walaupun nyawa mereka tak mampu terselamatkan saat dibawa ke rumah sakit. Kejadian berawal saat rombongan wisatawan dari 2 keluarga tersebut sedang bermain bola di pinggir pantai pada sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret 7 di antara mereka. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan adanya peristiwa tersebut bersama Tim SAR langsung menuju lokasi kejadian. Mereka kemudian melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai. Sebenarnya berasal dari Sleman mereka itu, mereka berwisata ke Pantai Goa Cemara ini. Mereka adalah rombongan sebenarnya 18 orang. Kemudian dari 18 orang itu 7 orang bermain bola. Sejak bulan Juli, kawasan Pantai Goa Cemara memang mengalami gelombang tinggi antara 3 hingga 4 meter. Diperkirakan wisatawan yang terseret ombak tersebut tidak mengetahui bahwa di pantai itu terdapat palung, di mana secara kasat mata memang laut tampak landai. Namun pada arus bawah kencang dan bisa menyedot ketika ada orang yang hanyut. Para korban pun sebelumnya telah diimbau agar tidak bermain di wilayah rawan, namun diperkirakan mereka kurang mengikuti arahan petugas. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.